Selamat pagi buat adik-adik peserta PKKMB. Sebelum kita mulai acara kita, baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana karena berkatnya kita dapat melakukan kegiatan kita pada hari ini lewat virtual Zoom. Jadi kita akan membahas ataupun kita akan mengulik tentang organisasi salah satu yang ada di FISIP, yaitu HIMIP. HIMIP ini merupakan himpunan mahasiswa pemerintahan kok kebaca loh. Sebelum mulai ke materi, kita kenalan dulu sama abang-abang, sama kakak-kakak dia yang ada di sini. Lanjut. Apa? Jadi nggak kebaca. Jadi kita perkenalan dulu sama ketua HIMIP yang diketuai oleh saya sendiri. Kemudian ada wakil ketua. Tapi sebelum itu ketua HIMIP-nya saya kenalan dulu nih sama kalian. Nama saya Mas Murdali Mamati Simanulang dari angkatan 2019. Wakil ketuanya adalah Reja Fandi. Dia merupakan angkatan 2019 juga dan telah mengikuti HIMIP ini pada tahun lalu. Gitu. Kemudian kita next, selanjutnya kita ada sekretaris HIMIP. Namanya Feralin Yosepina Putri dari jurusan Ilmu Pemerintahan juga. Kemudian ada bendahara HIMIP yang dibendaharai oleh Kakak Sulistya Dewi. Kemudian next Oke, lanjut kepada divisi Kominfo yang kepala dinasnya adalah Victor Armando. Kemudian anggotanya adalah Resnanda Asido Simbolon. Ada Putri Angelika Kuren dan ada Gunawan. Sebagai itulah anggota-anggota dari divisi Kominfo. Kemudian kita masuk ke divisi PSDM. Kepala dinas dari divisi PSDM itu sendiri yang diketuai oleh Agus Priantoni Jaya. Kemudian anggotanya ada Gugun Hidayat, Agus Rantelam Benua, Andrea Haris, kemudian ada Maulida Widayanti, kemudian ada Orisa Ocatiana, Pietro Darius Simon. Kemudian kita masuk ke divisi kesekretariatan, yang kepala dinasnya adalah Ira Sahroni. Anggotanya ada Mala, Lauren Raga, Penti, Jeffrey. Kemudian kita masuk ke divisi sosial dan keagamaan. Di sini kepala dinasnya adalah Samuel Putra Picesa.
ini sering ngejawab ini semua pertanyaan dari adik-adik yang ada di grup maba. Dan tadi ada Kepala Dinas Kominfo tadi sebelumnya, yaitu Abang Vito. Itu yang sering mereka berdua yang sering ngejawab pertanyaan dari adik-adik yang sering bertanya di grup maba gitu. Jadi nanti berterima kasihlah sudah mereka sudah siap membantu kalian. Gak peduli malam, pagi, siang, mereka selalu ada, berusaha selalu ada untuk menjawab dari kebingungan maupun pertanyaan dari adik-adik sekalian. Kemudian kita masuk next. Kita masuk ke latar belakang dari HIMIP ini sendiri. Organisasi adalah wadah dari kumpulan orang-orang dalam melakukan berbagai kegiatan yang di dalamnya terdapat seperangkat aturan dan kelengkapan atau komposisi yang berbeda namun memiliki tujuan tertentu yang sama dalam sejarah, yang sama dan sejalan. Nah, organisasi merupakan wahana belajar bagi orang-orang untuk meningkatkan kecerdasan diri, maupun dan kemampuan dalam bekerja sama sehingga terwujudnya pribadi-pribadi yang tangguh, berkualitas, dan memiliki kemampuan lebih dari sebelumnya. Gitu. Seperti yang Kakak jelaskan kemarin itu, organisasi ini dapat selain yang Kakak jelaskan dari arti organisasi ini juga memiliki fungsi kayak meningkatkan rasa sosial kita gitu. Dari kita yang sukanya yang sering menyendiri gitu, kita masuk ke organisasi itu, kita memiliki teman, kita bisa saling diskusi mengenai baik, apalagi kita udah dekat dengan organisasi ini, kita nggak bakalan segan-segan untuk menceritakan masalah-masalah yang ada di kehidupan kita gitu. Jadi kita bisa bertukar inilah saran begitu. Kemudian mahasiswa adalah penerus perjuangan bangsa yang nantinya akan mengembangkan tampuk pimpinan, apalagi melihat jurusan kita sendiri adalah jurusan ilmu pemerintahan, baik di dalam bermasyarakat maupun bernegara. Mahasiswa sering diidentikan dengan istilah agent of change, mental force, dan social control. Serta mahasiswa juga dihadapkan pada persaingan global dan kesempatan kerja yang semakin sempit dan kompetitif. Dari pemikiran tersebut, maka perlu disiapkan mulai dari sekarang individu yang handal, baik dari segi mental, daya saing, dan keunggulan keterampilan yang dapat dipergunakan sebagai nilai tambah dari lulusan perguruan tinggi. Begitu. Nah, jadi itu sebabnya kalau kita ingin kuliah, diharapkan mahasiswa itu nggak wajib sih, namun mahasiswa perlu sadar bahwa organisasi itu juga dapat membentuk karakter kita sendiri gitu. Kemudian next kita pada slide selanjutnya, yaitu problem dan solutionnya. Problemnya adalah apa itu HIMIP, dan misalnya simak baik-baik ya, tetap fokus, kalian relax saja, santai-santai aja. Kakak mengasih materi ini untuk membuka wawasan adik-adik. Siapa tahu nanti dengan mengikuti HIMIP ini kalian terbuka, kalian memperbaiki karakter kalian dari masa lalu gitu, kayak yang kurang suka dengan kelompok-kelompok gitu, organisasi. Jadi mungkin di perkuliahan ini kalian terbuka untuk ikut organisasi untuk membentuk karakter dan kepribadian kalian maupun kakak sendiri nih. Kakak juga termasuk masih baru di HIMIP karena pada tahun 2019 kakak nggak masuk dikarenakan kakak nggak bisa membagi waktu gitu. Kakak kurang apalah. Ya kebanyakan waktu untuk menghabiskan waktu di organisasi luar gitu. Ada kumpulan satu marga saya yaitu Rajoloan, karena kakak ini orang Batak, jadi ada organisasi di luar kampus, kakak masuk ke situ gitu. Jadi organisasi di sini tertinggal gitu, kakak nggak mengikuti di sini. Namun jika saya pikir-pikir, kalau organisasi yang di luar itu bisa saja, namun ada nih di HIMIP, sekalian jurusan saya nih kan, jurusan ilmu pemerintahan, ini dapat membentuk karakter saya sebagai pemimpin gitu, karena di HIMIP ini banyak yang kita pelajari,
selain program-program yang bagus, program-program yang nyata yang sudah dijalankan, kita juga semakin dekat dengan dosen gitu. Berusahanya sebagai seperti itu. Kita masuk ke teori yang tadi. Apa itu HIMIP? HIMIP atau yang disebut dengan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan berdiri sejak tanggal 3 November 2010 lalu. Dalam sejarah kepengurusannya, sejak awal terbentuknya Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan ini juga didasarkan rekomendasi Muswil Regional Kalimantan di Universitas Palangkaraya, Universitas Bula Warman Samarinda, bulan Oktober 2010 lalu. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan selain sebagai wadah mahasiswa-mahasiswi untuk berorganisasi, juga sebagai wadah mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, seperti yang Kakak sebutkan tadi, menganalisis suatu permasalahan, mengembangkan wawasan berpikir mahasiswa, khususnya ilmu pemerintahan, mengeksplor talenta, serta meningkatkan responsibilitas mahasiswa baik di lingkup kampus maupun masyarakat. Gitu. Kemudian kita next kepada slide selanjutnya. Bendera HIMIP, lambang berbentuk tameng atau perisai yang bermakna selalu bersedia di berbagai kondisi apapun, dan jika terjadi perlawanan, tameng digunakan untuk menahan dan menangkis serangan musuh, serta melambangkan jiwa kepahlawanan, berani dalam tindakan yang benar demi kepentingan bangsa. Kemudian, warna mempunyai arti sebagai berikut. Warna dari HIMIP itu sendiri, merah dan merah hati melambangkan keberanian dan jiwa kepahlawanan untuk kemajuan bangsa dalam ketulusan. Kemudian warna putih melambangkan kesucian, kejujuran, dan kemurnian. Kemudian warna hitam melambangkan keteguhan dan kekuatan. Warna biru melambangkan ketaatan, ketegasan, dan kedisiplinan. Kemudian warna coklat melambangkan tujuan, tindakan, dan pengorbanan. Kemudian warna kuning melambangkan kejayaan, penghargaan, dan penghormatan. Begitu. Jadi unsur-unsur yang terdapat dalam lambang Himpunan Mahasiswa Pemerintahan Universitas Palangkaraya ini, kita lihat yang ada di samping. Sebuah pita yang berwarna merah putih, yaitu merupakan warna bendera Kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan makna bendera merah putih, yaitu berani dan suci. Berbentuk pita yang yaitu lambang ketulusan. Kemudian berbentuk seperti setir kapal yang digunakan kapten kapal untuk mengarahkan haluan kapal agar tujuan dapat tercapai, melambangkan kepemimpinan yang tegas sebagai tampuk tertinggi, memiliki tujuan yang jelas dengan pedoman-pedoman berbudi luhur, tujuan yang murni, serta dukungan yang kuat untuk maju bersama. Kemudian memiliki dua arti. Yang pertama menjadi sayap yang melambangkan keseimbangan tanpa memihak. Kedua menjadi lembaran buku, yaitu melambangkan pedoman berbentuk tulisan agar dalam bertindak selalu dengan kehati-hatian. Kemudian kapas dan padi ini merupakan lambang yang terangkum dalam Pancasila, yaitu sila kelima dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian bintang merupakan lambang yang terangkum dalam Pancasila, yaitu sila ke-1 dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Begitu. Kemudian ini kita ada program nih yang baru kita lakukan, yaitu khususnya apa yang terjadi pada mulai dari tahun 2019 lalu, yaitu COVID. Tadi HIMIP memiliki program kerja, yaitu salah satu yang nyata yaitu SAKA, yaitu singkatan dari satu kalimat dari HIMIP. Itu ya bisa ada dilihat kakak abangnya yang sedang melakukan programnya. Kemudian kita ada cuplikan video nih untuk adik-adik melihat bagaimana program itu dijalankan. Begitu. Silakan dinikmati dan dihayati.
Tunggu ya, sabar, sabar. Enggak bicara. Kok kedengaran di sini? Di sini enggak? Kayaknya suaranya nggak kedengaran kan adik-adik. Jadi mungkin ya itulah. Pokoknya ada gambarannya telah dari HIMIP ini bahwa kita ini melakukan ya itulah mungkin karena ada masalah lah dek. Tapi kita sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan silakan berusaha pada masa kuliah ini membentuk karakter adik-adik gitu. Jadi karena dalam dunia kerja nanti kalian tidak hanya dituntut untuk memiliki nilai yang bagus, namun karakter kalian, kepribadian kalian, kreativitas kalian juga diminta di situ. Jadi ini nilai memang penting, namun pembentukan karakter yang lebih penting gitu. Jadi semasa kuliah usahakan semua itu terbentuk gitu. Meskipun tidak 100%, namun kalian bisa melihat kawan-kawan bisa sekaligus sebagai pelajaran buat kalian begitu. Jadi ada kegiatan mungkin nanti di HIMIP ini sendiri karena kita khususnya ilmu pemerintahan. Tadi silahkan berinisiatif untuk ikut di dalam. Meskipun kalian yang jadi anggota ataupun sebagai pengurus, itu tidak masalah. Di HIMIP semuanya sama, namun ada batasan tata krama begitu. Jadi adik-adik nanti kalau ada nih, kalau memang kita ini memiliki niat untuk memperbaiki karakter kita pada masa lalu, karena kita ini bukan termasuk remaja, kita ini udah dewasa, SMA, SMP lagi, kita sudah masuki maha siswa. Jadi silahkan adik-adik nanti mencoba, setidaknya kalian mencoba masuk ke HIMIP, kita bisa diskusi bareng. Oh ya, nanti kita ada program-program kerja, bisa nanti ditanyakan kalau ingin lebih dalam nih mengenai HIMIP, bisa di chat adminnya di HIMIP, di IG HIMIP FISIP UPR ya, HIMIP FISIP UPR. Nanti pasti dijawab oleh abang adminnya, karena abangnya the best banget. Kalian tuh nggak bakalan yang katanya slow respon, karena ketua kominfo kita ini berbakat banget guys. Mereka itu sangat niat banget ikut organisasi ini. Dari awal kakak lihat ada pertanyaan sekecil apapun di grup maba itu pasti abangnya jawab kan, abang Sam sama abang Vito. Ya, saya lihat tuh mungkin nggak ada sih, mungkin beberapa yang mereka nggak jawab. Ya kita juga paham lah, nggak mungkin 24 jam megang handphone kan. Namun mereka selalu siap sedia membantu kalian. Tuh abangnya kemarin tuh berapa kali dia ke kampus. Saya perhatikan tuh, memang maba sekarang manja-manja, hal kecil saja itu ditanyakan di grup nih, dibuat bingung sama abangnya gitu. Jadi tapi nggak apa-apa lah, mungkin dengan itu kalian bisa makin dekat sama teman-teman di grup. Ya, jadi ramein lah, meskipun nanti kalian udah selesai PKKMB-nya, jangan berhenti berkomunikasi satu sama lain, meskipun ini virtual, kalian tetap menjalankan komunikasi yang baik sama satu sama lain. Karena itu merupakan hal pertama. Nanti kalau offline, kalian nggak canggung lagi nih. Kalian sudah saling kenal, meskipun nanti mukanya sama fotonya nggak sesuai realita ya kan.
Tapi setidaknya kalian itu udah kenal satu jurusan kalian. Jadi mengenai pendaftaran nih, mengenai perekrutan anggota, kami belum mempersiapkan, tapi nanti kami akan infokan di grup di IG kita, IG resmi HIMIP, bisa dilihat nanti. Jadi kalau masalah ada pertanyaan yang membingungkan bisa ditanya di situ. Kalau nanti di sini yang ada bertanya mewakili dari kalian belum puas banget, bisa nanti ditanya sama adminnya gitu. Nanti bisa jadi jawab begitu. Oke, sekian materi dari. Oh iya, kami ada aksi juga, aksi sosial. Bisa ada lihat. Jadi ini baru kami buat, jadi bisa adik-adik lihat bahwa meskipun anggotanya nih kayak kelihatan masih angkatan 2020, angkatan 2019 sudah jago gitu kan, tapi bisa kita lihat bahwa kami itu berusaha karena kayak yang kakak bilang tadi, kita itu harus mencoba gitu, daripada nggak mencoba sama sekali, nanti pas tamat dulu kenapa sih aku nggak ikut organisasi ini, karena organisasi ini sangat mantap banget untuk membentuk karakter kalian gitu. Oh, selain itu ya, selain dari rasa sosial kalian tinggi, aku dulu nih pengalaman nih, aku dari SD sampai SMA sampai semester 2 lah setidaknya, aku orangnya nggak suka ikut organisasi. Jadi dulu memang sih waktu SMP sampai SMA aku ini ikut OSIS terus. Di SMA aku ikut OSIS dan puji Tuhan saya dipercaya sebagai ketua OSIS. Tapi aku nggak dekat sama anggota-anggota ini nih. Jadi kalau mereka ngomong kayak aku nggak suka gitu. Namun setelah aku ikut organisasi ini aku paham bahwa rasa sakit yang kita buat sama orang lain mungkin mereka nggak merasakan. Mungkin kita nggak merasakan, namun mereka akan ingat nih kata-kata kita. Jadi di sini kita akan diajari bagaimana bertutur kata yang baik, bagaimana agar temannya kita ajak bicara tidak menyakiti perasaan gitu. Kata-kata yang kita ucapkan itu tidak menyakiti perasaan. Jadi mungkin sekian, bisa dilihat gambar-gambar kakaknya yang ganteng dan yang cantik. Nah, yang di depan itu nih, yang di depan yang bukan gondrong, yang ini, yang foto yang sebelah kiri itu Bang Vito. Dia ada di sebelah aku. Jadi itu Abang Vito-nya foto Kominfo. Baik banget. Fast respon lagi kan. Jadi buat adik-adik yang ingin bertanya seputar HIMIP boleh, tapi jangan kejauhan, soalnya kita ini berbicara mengenai HIMIP. Jadi silahkan yang berkaitan dengan HIMIP boleh. Kalau ingin mendalami silahkan gabung dengan kami. Kami selalu terbuka. Selain diskusi bareng, nanti kita buat kegiatan kayak ya kalau offline nih ya, offline kita buat ini kegiatan camp gitu. Itu sih rencana kami kalau offline, tapi kalau online kan kita ya rapatnya aja mesti Zoom, ya kan? Jadi ya itulah kelemahan yang ada pada tahun ini buat ini. Tapi untuk maba tetap semangat, tetap kuat menghadapi cobaan, apalagi masalah ini webnya yang terus-terusan error buat adik-adik, apalagi yang di kelompok 15 tuh. Aku lihat parah. Ada yang sampai begadang tapi mereka tetap nggak bisa mengakses gitu ya, kasihan juga. Tapi ya gimana lah, itulah kekurangan yang mesti dikembangkan, yang mesti diperbaiki oleh mahasiswa, oleh UPR ini gitu. Itulah kekurangannya. Jadi untuk adik-adik yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Saya persilahkan untuk adik-adik bertanya. Terima kasih.
Halo adik-adik. Halo. Halo. Ya, halo. Halo, Nih, Bang. Halo Abang Sam. Halo Abang ayo. Sam. Yang ganggu. Oke. Jadi Halo Bang. dari penjelasan Apa, dari Bang? kakak-kakaknya, apakah ada pertanyaan nih seputar HIMIP, seputar ilmu pemerintahan, apa gitu? Biar kakak bisa jawab di sini nih. Tidak ada. Tidak ada. Kesempatan dua aja nih, 2 pertanyaan. 2 orang. Siapa mau? Putra dan Putri di. Tidak ada. Bang Sam Yang mau ganteng nih? banget, Bang. Wah, makasih dong. Bang Sam, Bercandaan aja. Bang Sam paling tampan. Untuk khusus penanya aja silakan on mic, yang tidak bertanya silakan di off mic. Ya, jadi untuk mengatas kerebutan gitu ya, khusus untuk penanya aja di on mic ya. Terima kasih. Beneran nggak ada nih? Yuk kita lanjutkan kepada D5. Kayak mungkin materi dari kakak ini udah lengkap lah, udah mewakili dari kalian, sehingga gak ada yang ditanyakan lagi gitu kan. Jadi saran saya untuk adik-adik tetap semangat. Kemudian masalah webnya tadi mau kelihatan nggak sih? Kemudian masalah itu webnya bersabar aja dulu. Mungkin nanti dari universitas untuk adik-adik untuk memperbaiki semua yang ada, semua masalah itu. Begitu. Terima kasih atas perhatian adik-adik peserta PPKMB. Tadi aku lihat ada Abang Sangkatan juga, mohon maaf kalau ada kata yang salah untuk adik-adik peserta PPKMB. Dan terima kasih dan selamatlah untuk kalian yang sudah lolos jadi mahasiswa belum sah, jadi mahasiswa Universitas Palangkaraya. Terima kasih.